memukulinya sampai pingsan, mencekiknya, menggigit pantat kirinya dalam-dalam, dan mohon maaf, puting payudara sebelah kanannya si Levi, lalu menyerang secara seksual dengan menggunakan botol spray rambut. Nah, serangan botol inilah yang menyebabkan Levi mengalami kerusakan organ dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dengan Desi di sini di Maki Chow. Mari kita cari tahu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar kalian tahu updatean terbaru dari Maki Chow. Oke, kita mulai kisah hari ini. Nah, kalian pernah dengar nama Ted Bundy? Ia adalah seorang pembunuh berantai di Amerika Serikat yang menculik, memperkosa, serta membunuh banyak wanita dan gadis muda selama periode tahun 1970-an dan bahkan mungkin sebelumnya. Nah, pada tahun 1989, dia mengaku telah melakukan 30 pembunuhan yang dilakukan di 7 negara bagian antara tahun 1974 sampai 1978. Bahkan ya yang jumlah sebenarnya korbannya dia itu dipercaya itu 100 atau bahkan lebih dari pengakuannya si Ted Bundy ini. Sebelum kita bahas siapa sih Ted Bundy ini ya yang, tapi memang agak sedikit panjang ceritanya karena hidupnya juga sangat menarik. Makanya ditonton sampai selesai ya yang, jangan di skip-skip, oke, biar jelas. Ted Bundy lahir dengan nama Theodore Robert Cowell di kota Burlington di negara bagian Vermont, Amerika Serikat, tanggal 24 November 1946 dari ibu bernama Eleanor Louise Cowell. Nah, selama 3 tahun pertama hidupnya, si Ted Bundy ini tinggal di rumah kakek nenek dari ibunya di Philadelphia. Nah, kakeknya ini bernama Samuel dan neneknya ini bernama Eleanor. Nah, kakek dan neneknya ini membesarkan Ted Bundy ini seperti anaknya sendiri. Nah, untuk menghindari lah ya stigma sosial tentang kelahirannya yang ayahnya tidak diketahui. Keluarga, teman, dan bahkan Ted muda ini diberitahu bahwa kakek neneknya ini adalah orang tua kandungnya. Sedangkan ibunya itu merupakan kakaknya. Tapi pada akhirnya Ted ini menemukan kebenaran ketika seorang sepupu yang menemukan akta kelahirannya si Ted. Terkadang Ted ini menunjukkan perilaku yang mengganggu walaupun usianya ini masih kecil. Julia, adik perempuan ibunya, terbangun dari tidur siang dan mendapati dirinya dikelilingi oleh pisau dari dapur. Dan Ted ini berdiri di sampingnya, tempat samping tidurnya Julia ini sambil tersenyum menyeringai. Nah, pada tahun 1950, Louis mengubah nama belakangnya menjadi Nelson. Dan atas desakan banyak anggota keluarga, Louis serta Ted pergi meninggalkan Philadelphia. Lalu di tahun 1951, ibunya Ted ini menikah lagi dengan seorang pria bernama Johnny Culpeper Bundy, seorang koki di rumah sakit. Johnny dan Louis ini dikaruniai 4 orang anak, meskipun mereka sudah lama hidup bersama dan melakukan kegiatan bersama seperti camping, makan bareng, mancing lah ya bisa dibilang begitu, akan tetapi si Ted ini merasa jauh benar dari ayah barunya ini. Sandy Holt, tetangga sekaligus teman bermain masa kecilnya ini mengatakan keluarga Ted ini tergolong keluarga yang menengah ke bawah, tetapi merupakan contoh benar-benar keluarga yang ideal. Nah, menurut Sandy, Ted ini anak yang penyendiri, kurang bisa berbaur, terutama karena Ted mengalami kesulitan berbicara, sehingga sering jadi ejekan lah. Nah, saat melakukan kegiatan pramuka dengan teman-teman sebayanya, Ted ini kurang bisa dalam berbagai hal yang dilakukan. Membuat simpul tali dia nggak bisa, nembak dia nggak bisa, lomba nggak pernah menang pokoknya si Ted ini. Tapi Ted ini anaknya emosional, nah suka nakut-nakutin orang lah ya. Nah, saat pramuka itu, Ted ini suka bikin jebakan harimau. Nah, dengan cara menggali lubang di tanah dan menaruh tongkat-tongkat yang tajam di dalam lubang tersebut, lalu menutupnya dengan dedaunan. Nah, terus salah satu temannya si Ted ini jatuhlah ke lubang itu, terus ngegoreslah di sepanjang kakinya yang terkena tongkat tajam yang udah Ted tanam tadi itu. Sandy yang juga teman sekolahnya si Ted ini, bahwa Ted ini memang pernah mengatakan
ingin menjadi yang terpintar di sekolahnya, menjadi pemimpin, namun di kelas saja dia nggak bisa menjadi yang nomor satu. Nah, nggak atletis dan nggak suka berolahraga. Nah, akhirnya membuat Ted semakin menyendiri. Tak ada nih yang bisa begitu dekat dengan Ted walaupun Ted ini terkenal sangat tampan rupawan di sekolahnya. Tahun-tahun berikutnya di Tacoma, Ted ini suka bener meriksa tong-tong sampah untuk mencari gambar-gambar wanita yang tidak berpakaian atau wanita telanjang. Nah, dia ini sangat menyukai majalah detektif, novel kriminal, dan film dokumenter kriminal yang melibatkan kekerasan seksual itu, yang khususnya ketika kisah-kisah tersebut diilustrasikan kembali dengan gambar-gambar wanita yang telah meninggal atau cacat. Si Ted ini juga sering mabuk, yang masuk rumah orang saat larut malam untuk mencari jendela-jendela yang terbuka pada malam hari. Nah, mulailah dia ngintip-ngintipin wanita-wanita yang ada di dalam rumah itu, entah lagi mandi, entah lagi buka baju, apalah yang penting bisa dilihat lah sama si Ted ini. Dia juga ini pernah tertangkap kok yang sebanyak 2 kali karena merampok dan mencuri kendaraan. Dari muda aja dia ini udah punya sifat-sifat kriminal ya si Ted ini. Apalagi ke depannya. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Nah, setelah lulus SMA pada tahun 1965, Ted Bundy ini kuliah di Universitas Puget Sound selama setahun dan pindah ke Universitas Washington untuk belajar bahasa Cina. Nah, pada tahun 1967, dia ini terlibatlah hubungan asmara dengan teman kuliahnya yang bernama Diane Edward atau sering dikenal dengan nama Stephanie Brooks. Pada tahun 1968, Ted ini keluar dari universitas dan melakukan pekerjaan dengan bayaran upah yang kecil. Dia juga sempat menjadi sukarelawan loh untuk kampanye kepresidenan Nelson Rockefeller di Seattle dan menjadi supir serta pengawal Arthur Fleischer selama kampanyenya untuk menjadi gubernur. Namun karena Ted ini bukan dari keluarga berada dan memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang banyak, dia ini takut nggak bisa memenuhi kebutuhannya si Diane pacarnya nih, karena dia ini dari keluarga yang kaya raya, serta kebanyakan nuntut lah di luar kemampuan Ted si pacarnya ini, si Diane-nya nih, sehingga akhirnya mereka putus lah. Nah, karena putus inilah yang diperkirakan menjadi penyebab Ted akhirnya jadi seorang serial killer ya yang pada tahun 1969 Ted ini bertemulah dengan perempuan bernama Elizabeth Glover, seorang ibu tunggal dari seorang anak yang bernama Molly. Nah, Elizabeth ini yang bekerja sebagai sekretaris di Fakultas Kedokteran Universitas Washington. Selama berpacaran ini ternyata Ted ini kok mukul wajahnya si Molly, menjatuhkannya, membuatnya tenggelam, bahkan berkata kasar dan menyentuh bagian mohon maaf vitalnya si Molly ini dengan menyamarkan sebagai ketidaksengajaan lah. Intinya dia bilang aku nggak sengaja gitu, alasannya gitulah sama ibunya si Molly ini, dia ngomongnya begitu. Nah, apa nggak pedofil dia ini kan? Pikirannya aja udah kayak gitu, ya kan? Bener nggak sih? Singkat cerita, pada tahun 1970, Ted inilah kuliah lagi yang di Universitas Washington. Nah, di Universitas Washington lagi nih, tapi ngambil beda jurusan. Nah, yang dia ambil sekarang ini jurusan psikologi. Di sini dia ini menjadi siswa yang teladan, bahkan dihormati loh yang oleh para profesornya. Setelah lulus pada tahun 1972, Ted ini bergabung kembali dengan kampanye pemilihan gubernur lagi nih yang. Nah, si Ted ini berarti kan suka politik nih ya yang ternyata. Nah, si Ted ini berjasalah membawa Evan menjadi gubernur dan Ted ini diperkerjakan sebagai asisten Ross Davis, ketua partai Republik Negara Bagian Washington. Davis ini pokoknya sangat memikirkan si Ted inilah dan mengatakan bahwa Ted ini merupakan pria yang cerdas kok, agresif dan percaya pada sistem. Lalu
pada tahun 1973, Ted ini keterima di Universitas Puget Sound lagi dengan jurusan hukum. Dan setahun berselang, mulailah Ted ini menghilang lah ya yang dari kampus, dan series pembunuhan inilah terjadi. Oke, sekarang kita masuk nih ya, di babak pembahasan seri pembunuhannya si Ted Bundy ini. Yuk kita langsung bahas aja. 4 Januari 1974, tengah malam Ted ini memasuki apartemen bawah tanah Karen Spark, gadis berusia 18 tahun, seorang penari dan mahasiswa di Universitas Washington. Ted ini memukul kepala Karen dengan besi dari tempat tidurnya si Karen dan menusukkan besi itu ke alat vitalnya si Karen hingga menyebabkan luka yang sangat parah dan sempat tidak sadarkan diri selama 10 hari. Meskipun Karen ini selamat, tapi ya tetap dia mengalami cacat fisik akibat tindakannya si Ted ini. Nah, lalu pada dini hari 1 Februari, Ted ini memasuki lagi basementnya, tapi basementnya Linda Ann Healy, dan memukulnya hingga pingsan, mendandaninya lalu membawa pergi si Healy ini ya. Kemudian dia penggal-penggalnya dan dia potong-potongnya tuh bagian tubuhnya si Healy ini, serta ditemukanlah pada tahun 1975 di situs Tyler Mountain dengan mencocokkan catatan giginya si Hailey nih. Agak creepy juga aku nih nyeritain ini ya. Nah, selama paruh pertama tahun 1974 ini, ternyata mahasiswa itu mulai menghilang sekitar 1 orang tiap bulannya nih yang. Pada tanggal 12 Maret, seorang siswi yang bernama Donna Gail Manson yang berusia 19 tahun meninggalkanlah nih asramanya untuk menonton konser jazz nih, ceritanya di kampusnya nih. Tapi nggak pernah sampai yang di konser tersebut. Hingga saat ini pun nggak pernah ditemukan si Donna ini. Nah, lalu pada tanggal 17 April, gadis bernama Susan Elaine Rancourt menghilang pula yang ini setelah menghadiri pertemuan penasehat di Universitas Washington. Dia juga ini nggak diketahui nih penyebab kematiannya apa, tetapi tengkorak dan rahangnya ini diketemukan pada tahun 1975 sama kayak yang tadi di situs Tyler Mountain. Nah, terus pada tanggal 6 Mei nih dia ketemu lagi nih sama perempuan yang bernama Roberta Kathleen Park yang meninggalkan asrama di Universitas Negeri Oregon untuk minum kopi nih ceritanya dengan teman-temannya. Tapi nggak pernah sampai di tempat tersebut. Nah, wanita yang menghilang ini yang ciri-cirinya itu sama seperti mantan pacarnya si Dian itu. Nah, kalian tahu kan, nah, ciri-ciri penampilannya itu muda, menarik, berkulit putih dan berambut panjang yang di belah tengah. Pokoknya semua yang dia korban-korbannya ini ciri-cirinya hampir mirip ya dengan mantan pacarnya si Dian itu. Nah, Tyler Mountain itu sebenarnya gunung ya yang sering Ted Bundy daki nih ya. Nah, pada tanggal 1 Juni Brenda Carol Ball 22 tahun menghilang juga setelah meninggalkan Flame Tavern terakhir terlihat di tempat parkiran serta berbicara dengan pria yang berambut coklat dengan lengan digendongan. Ya pasti sama si Ted Bundy ini lah. Nah, pada dini hari 11 Juni ini mahasiswa di Universitas Washington ini juga menghilang nih yang bernama Georgian Hawkwin ini saat dia lagi berjalan nyusurin gang antara asramanya dengan asrama pacarnya ini. Nah, si Ted Bundy ini datang tahu-tahu membujuklah si cewek ini nih untuk masuk ke mobil, nggak pakai tidingalan langsung hantam pakai linggis ini si perempuan ini, terus memborgolnya dan membawanya ke Issaquah di pinggiran kota. Lalu Ted ini mungkin belum puas hati ya setelah mukul, mencekiklah langsung dan menghabiskan malam dengan jasadnya si Georgian ini sepanjang malam. Allah. Nah, keesokan paginya
dia ini kembalilah ke gang ke tempat dia waktu nyulik si Georgian ini, karena ada beberapa barang yang milik Georgian ini sempat berserakan lah di sekitar situ. Nah, untuk mengumpulkan barang-barang itu yang seperti anting-anting, nah sepatu milik Georgian ini, si Ted ini balik ke situ, terus dia ambillah barang-barangnya si Georgian ini yang sempat terjatuh itu nih. Padahal kalian tahu nggak yang namanya si Georgian ini kan hilang ya, pasti ada polisi lah di daerah sekitar situ kan untuk menyisir daerah tersebut. Nah, karena hilangnya si Georgian ini, nah cuman hebatnya si Ted ini balik ke situ, dia berhasil bawa barang-barangnya si Georgian ini, terus pergi gitu aja, bahkan nggak dicurigain loh sama si polisi ini. Terus sisa kerangkanya si Georgian ini ditemukan yang pada tanggal 6 September 1974. Nah, Ted ini sempat-sempatnya menyimpan kepalanya Georgian ini sebagai piala. Nah, lalu pada tanggal 14 Juli, Ted ini menculik lagi 2 orang perempuan nih di siang bolong nih di sebuah danau yang ramai. Korbannya itu bernama Janice Anne Oath, umur 23 tahun, dan Dennis Mary Naslo. Nah, wanita yang berusia 19 tahun. Muda-muda ya perempuan yang ditangkap Ted ini. Tapi di sini ada saksi nih. Karena sebelum si Anna ini dia incar, dia ini sebenarnya ngincar yang lain, tapi nggak ada yang mau. Mungkin karena udah gempar kali ya, di daerah situ tuh banyak perempuan yang hilang. Nah, jadi yang kena ini malah si Anna ini. Karena orang-orang di situ memang sudah pada dengar kabar bahwa perempuan banyak ngilang. Naasnya bagi si Anne sama Dennis inilah yang kena akhirnya jadi korbannya si Ted ini. Nah, mereka ini dibunuh, dipenggal sama si Ted ini. Kan tadi kan aku udah bilang si Ted ini kan suka ngoleksi kepala, yaitu dipenggal si Anne sama Dennis itu, kepalanya dijadiin piala lah buat dia sendiri. Nah, berdasarkan laporan korbannya yang gagal diculik itu, yang pas di danau, polisi mendapatkan penjelasan rinci nih tentang tersangka penculikan ini. Nah, ini dulu mulai seru nih. Nah, penculikan bersama mobil yang dipakai si penculiknya itu dicetaklah di koran dan ditayangkan di televisi. Nah, di sini Elizabeth, mantan pacarnya si Ted ini kan seorang karyawan desnya yang Departemen Layanan Darurat. Nah, ini juga tempat si Ted Bundy bekerja ya yang. Nah, dan seorang profesor psikologi Universitas Washington, semuanya ini mengenalilah profil serta sketsa dan mobil yang disebarkan melalui koran serta layar televisi itu. Nah, lalu melaporkanlah Ted Bundy sebagai kemungkinan tersangkanya nih yang kena kan kau. Nah, setelah berita itu gempar, nah lalu pada tanggal Agustus 1974, Ted ini keterima di Fakultas Hukum Universitas Utah dan pindah ke Salt Lake City. Ted ini ya karena dia itu tampannya yang pokoknya ganteng lah, kalau kita bisa dibilang kayak gitu, ganteng, tampan. Banyak lah perempuan yang kesemsem. Orang buktinya aja dia berhasil kan nyulik wanita sebelum dia bunuh itu kan ya, karena mungkin saking gantengnya si Ted ini. Nah, seenggaknya ini ada lusinan yang ngincer si Ted ini, bahkan banyak yang dikencani sama si Ted ini di Universitas Utah ini. Nah, saat kuliah dia ini sempatlah yang stres. Dia ini menemukan banyak mahasiswa yang ternyata lebih pintar dari dirinya dan memiliki kapasitas intelektual yang nggak dimiliki si Ted ini. Dia ini nggak ngerti apa yang sebenarnya dipelajarin di kelas-kelas itu. Nah, 1 bulan kemudian Ted melakukanlah aksinya kembali pada tanggal 2 September. Dia ini memperkosa, yang mencekik seorang penumpang di mobilnya yang masih belum dikenalnya dan membuang jasadnya gitu aja di sungai terdekat yang dia lewatin itu. Nah, keesokan harinya dia datang lagi nih yang ke sungai tersebut. Cuman buat apa? Cuman buat motong jasadnya perempuan ini, terus motong-motong tubuhnya perempuan ini. Nah, pada tanggal 2 Oktober dia ini menculiklah Nancy Wilcox yang berusia 16 tahun. Pada tanggal 18 Oktober,
Melissa Anne Smith, seorang putri dari kepala polisi Midvale, pinggiran kota Salt Lake City ini, yang berusia 17 tahun menghilang setelah meninggalkan kedai pizza dan jenazahnya ditemukan dengan kondisi tanpa pakaian di sebuah pegunungan terdekat setelah 9 hari kemudian. Nah, pada tanggal 31 Oktober ini ada lagi perempuan yang hilang ini yang bernama Laura Ann Aime yang berusia 17 tahun. Dia menghilang setelah meninggalkan kafe tengah malam dan tubuh mohon maaf telanjangnya ini ditemukanlah oleh pejalan kaki. Jasad Melissa dan Laura ini ditemukan dengan kondisi fisik yang dipukuli, diperkosa, disodomi, dan dicekik dengan stocking. Nah, pada tanggal 8 November, si Ted ini berusahalah menculik Carol Derens. Nah, mereka ini sempat berkelahi di mobil. Jadi dia ini mulai melakukan penculikan lagi pada tanggal 8 November ini ya, yang si Darren sama si Ted ini sempatlah berkelahi nih di dalam mobil ini. Nah, terus Ted Bundy ini berusaha memborgol Delon, tapi karena berkelahi agak hebat di dalam mobil ini, si Ted ini dengan bodohnya dia nggak sengaja malah memborgol satu lengan saja nih, lengannya Darren. Jadi kan seharusnya kan dua-duanya itu yang diborgol, dia cuma satu aja lengannya si Darren ini yang berhasil dia ikat pakai borgol itu. Ya pikir Darren lah kesempatan lah, akhirnya si Darren ini buka pintu mobil langsung loncat dari situ, kabur dia. Nah akan tetapi nih pada saat sore harinya nih si Ted ini akhirnya berhasil lah menculik ini. Dia nggak berhasil menculik Darren, dia nyari lagi mangsa lain, nyuliklah gadis 17 tahun ya yang bernama Debra Jane. Nah Debra ini menghilang setelah meninggalkan lokasi teater untuk menjemput saudara laki-lakinya. Ternyata jenazahnya si Debra ini ditemukanlah pada tahun 2015 yang sudah dimutilasi menjadi beberapa bagian dan dikubur di beberapa daerah. Jadi dipisah-pisah deh ini ya, bagian tubuhnya si Debra ini. Gak takut digentayangin ya. Nah pada tahun 1975 Ted Bundy ini mengalihkanlah aktivitas kriminalnya ini ke arah timur dari markasnya ini di Utah, Colorado ini. Nah pada tanggal 12 Januari 1975, seorang pelawat nih ya yang bernama Karen Eileen Campbell menghilang yang saat berjalan menyusuri lorong yang terang. Padahal itu terang antara kamarnya sama lift. Bayangin aja, yang terang kayak gitu aja dia berhasil nyulik. Nah, tubuh Campbell ini ditemukanlah dengan kondisi telanjang. Dia ini terbunuh oleh pukulan benda tumpul di kepalanya. Tubuhnya juga meninggalkan luka bekas tusukan benda tajam yang sangat dalam. Lalu pada tanggal 15 Maret, instruktur ski bernama Julie Cunningham 26 tahun ini menghilang juga nih yang saat berjalan dari apartemennya untuk bertemu dengan teman kencannya. Dia mendekati Julie dengan cara meminta tolong untuk membantunya membawakan sepatu ski aku ya. Nah lalu dia ini nggak pakai basa-basi langsung mukul si Julie ini. Terus memborgol si Julie ini serta memperkosanya. Terus nggak sampai situ aja, dicekiknya lah si Julie ini sampai tewas dan jasadnya ini disembunyikan di suatu tempat. Nah, sampai saat ini pun jasadnya si Julie ini nggak ditemukannya. Gila emang bener ya si Ted Bundy ini. Dia itu kan dia tuh berarti habis bunuh dibuang, kadang kan ada yang dimutilasi, dipotong-potong, ditaruh tempat bagian. Pada tanggal 6 April, gadis bernama Denise Lynn Oliverson, 25 tahun, juga menghilang di dekat perbatasan Utah, Colorado, di Grand Junction saat mengendarai sepedanya ke rumah orang tuanya. Sepeda dan sandalnya ini ditemukan di waduk dekat jembatan rel kereta api. Dan jasadnya sampai saat ini pun nggak diketemukan. Nah, pada tanggal 6 Mei
pada tanggal 6 ini Ted Bundy ini memikatlah hati seorang wanita bernama Lynette Dawn Culver. Nah, seperti biasa nih ya, dia memperkosa, membunuhnya. Lalu si Lynn ini dengan cara ditenggelamkan di kamar hotel yang mereka sewa. Terus dibuang mayatnya si Lynn ini di sungai. Sampai saat ini pun jasadnya si Lynn ini nggak ketemukan, sama kayak korban-korban yang kemarin-kemarin yang dia lakuin pembunuhan itu. Pada tanggal 28 Juni, dia kenalan lagi nih yang sama perempuan bernama Susan Curtis. Nah, dia ini menghilang dari kampusnya di Universitas Brigham Young di Provo, Utah. Nah, ini merupakan pembunuhan terakhir yang yang diakui oleh si Ted Bundy ini. Jasadnya pun sampai sekarang itu nggak ditemukan. Bayangin orang tuanya di rumah ya, nungguin para korban. Pada tanggal 16 Agustus 1975, Ted Bundy ini ditangkap yang oleh petugas patroli bernama Bob Hayward. Nah, Bob ini mengamati Ted ini yang sedang menjelajahi area pemukiman yang sering banyak orang hilang nih dengan mobil VW Beetle-nya nih pada dini hari. Nah, Ted ini kaget ngelihat mobil patroli polisi ini kok seliweran di sini. Akhirnya tanpa pikir panjang langsunglah melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan mobil VW-nya ini ketika si Ted ini melihat mobil polisi. Nah, disinilah polisi ini curiga dan langsung mengejar si Ted ini hingga akhirnya si Ted ini dapat tertangkap. Saat tertangkap polisi, polisi ini langsunglah menggeledah mobilnya si Ted ini dan menemukan kursi penumpang depan yang telah dipindahkan ke bagian belakangnya, serta ada topeng ski, linggis, borgol, kantong sampah, gulungan tali, pemecah es, dan barang-barang lainnya yang tadinya diduga si polisi ini sebagai alat untuk merampok, pikirnya polisi. Nah, namun setelah pemeriksaan dan penggeledahan di apartemen ini, ternyata polisi ini tidak memiliki cukup bukti yang sehingga Ted ini akhirnya dibebaskan. Lolos si Ted Bundy padahal dia ini pembunuh, Pak. Nah, setelah dibebaskan, Ted ini kembali ke apartemennya untuk melenyapkan foto-foto Polaroid milik para korbannya. Jadi jasad-jasad yang udah sebelum dia potong-potong itu kan dia foto-foto dulu. Nah, ini dia lenyapin semua bukti-bukti foto-fotonya. Nah, dan ternyata foto-foto tersebut itu disembunyikan Ted ini di tempat yang paling aman menurut Ted ini, sehingga polisi ini nggak bisa menemukan di apartemennya si Ted ini. Nah, akan tetapi polisi Salt Lake City ini menempatkan Ted ini di dalam pengawasan 24 jam. Jadi intinya polisi ini nggak semerta-merta membebaskan gitu aja tanpa pengawasan. Enggak, diawasinya lah 24 jam si Ted ini. Nah, pada bulan September ini, nah si Ted ini menjual mobil VW Beetle-nya inilah ke seorang remaja. Nah, disitalah mobil VW-nya ini, dan teknisi FBI membongkar dan menggledahnya nih, yang mereka ini menemukan sampel rambut nih yang cocok yang diperoleh dari tubuh Eileen Campbell nih yang di mobilnya si Ted ini. Mereka juga ini menemukan helaian-helaian rambut lainnya, antara lain milik Anne Smith atau Carol Darren. Nah, Special Lab FBI ini yang bernama Robert Neil ini menyimpulkan bahwa keberadaan helaian rambut ini yang cocok dengan 3 korban yang berbeda yang belum pernah bertemu satu sama yang lain akan menjadi suatu kebetulan yang langka. Jadi pikirnya orang FBI ini, kok bisa 3 orang ini yang nggak dikenal kok dalam satu tempat ditemuin helaian rambutnya, ya kan? Pasti curiga lah polisi. Nah, pada tanggal 2 Oktober si Ted Bundy ini dimasukkan ke dalam daftar terduga, dan pada bulan November 3 penyidik utama Ted Bundy yaitu Jerry Thompson dari Utah, Robert Keppel dari Washington, dan Michael Fisher dari Colorado bertemulah di Aspen dan bertukarlah informasi dengan 30 detektif dan jaksa dari 5 negara bagian. Dan mereka semua meyakini
bahwa Ted Bundy inilah pembunuh yang mereka cari selama ini. Nah, pada Februari 1976, Ted Bundy ini diadili lah yang atas penculikan Darren dan dijatuhi hukuman 1 sampai 15 tahun penjara di negara bagian Utah. Nah, pada bulan Januari 1977 dia ini sempat dipindahkanlah ke Aspen. Terus pada tanggal 7 Juni 1977 ini, Ted Bundy ini dibawalah sejauh 40 km dari penjara menuju ke gedung pengadilan untuk melakukan sidang pendahuluan. Nah, karena dia ini seorang mahasiswa hukum, Ted Bundy ini memilihlah untuk menjadi pengacara buat dirinya sendiri. Aku juga nggak ngerti ya strukturnya gimana. Intinya si Ted Bundy ini mau jadi pengacara buat dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu sama si hakim ini dibebaskan lah, tapi dibebaskan dari penggunaan borgol. Nah, saat dia lagi istirahat nih ya, si Ted ini sempat meminta untuk mengunjungi perpustakaan hukum yang ada di dalam gedung pengadilan. Dia bilangnya untuk mempelajari kasusnya. Namun ternyata digunakanlah kesempatan ini untuk si Ted Bundy ini kabur yang untuk pelariannya dia nih. Nah, setelah berhasil kabur si Ted ini setelah berhasil lolos, Ted inilah kabur menuju ke area pegunungan dan berhasil ditangkap 6 sampai 7 hari kemudian. Tapi pada akhir Desember, di saat orang lain nih pada ngerayain Natal, lagi pada happy-happy, nah si Ted Bundy ini lagi-lagi kabur lah dari penjara ini. Si Ted Bundy ini yang dia langsung pergi ke arah Chicago, dan dari Chicago ini si Ted ini naik kereta ke Michigan. Nah 5 hari kemudian ini dia mencurilah sebuah mobil dan pergi ke selatan Atlanta. Nah, pada dini hari 15 Januari 1978, Ted ini memasuki asrama mahasiswi nih yang di Chi Omega, Florida State University. Nah, dengan cara merusak pintu belakang asrama sekitar pukul 2.45. Nah, dia ini memukul seorang mahasiswi bernama Margaret Bowman dengan sepotong kayu saat Bowman ini sedang tidur, lalu mengikatnya. Nah, setelah dia masuk kamarnya si Bowen ini, dia ke sebelahnya lagi nih, ke kamarnya si Levi yang berusia 20 tahun nih dan memukulinya sampai pingsan, mencekiknya, menggigit pantat kirinya dalam-dalam, dan mohon maaf, puting payudara sebelah kanannya si Levi, lalu menyerang secara seksual dengan menggunakan botol spray rambut. Nah, serangan botol inilah yang menyebabkan Levi mengalami kerusakan organ dalam. Nah, lalu pindah lagi lah dia ke kamar sebelahnya ini dan menyerang gadis bernama Kathy Kleiner, mematahkan rahangnya serta mengoyak bahunya. Nggak gitu aja nih, yang nggak sampai di situ aja nih, yang dia pindah lagi ke sebelahnya lalu menyerang kembali gadis bernama Karen Sandler yang mengakibatkan geger otak parah, rahang patah, gigi tanggal hingga jari-jarinya remuk. Kathy dan Karen ini alhamdulillahnya selamat, tapi sedangkan Levi dan Margaret ini tidak ya. Nah, setelah meninggalkan asrama mahasiswi ini, si Ted ini masuklah ke basement dan menyeranglah seorang mahasiswi yang bernama Cheryl Thomas. Bahu Cheryl ini terkilir dan tengkoraknya ini patah di 5 tempat, dan tidak hanya sampai di situ aja nih, dia pun sempat memperkosa Cheryl. Karena kejadian itulah Cheryl akhirnya tuli permanen. Nah, pada tanggal 18 Februari, si Ted ini pergilah sejauh 240 km ke arah timur menuju Jacksonville dengan van curiannya. Nah, mobil yang tadi dia curi ini. Nah, di tempat parkiran inilah dia bertemu seorang gadis kecil umur 14 tahun bernama Leslie Parmenter. Tapi sayangnya gagal si Ted ini karena kakaknya si Leslie ini keburu datang. Nah, sore harinya ini Ted ini langsunglah menuju ke arah Lake City nih yang. Nah, besok paginya dia ini sampailah di SMP Lake City.
Nah, udah dia sampai di SMP Lexi ini, dialah ketemu gadis kecil bernama Kimberly Diane Lanes yang berusia 12 tahun. Alih-alih dipanggil guru kekerasnya, dan ternyata apa yang si Ted ini yang manggil si Kimberly ini, dan tidak kembali ke kelasnya. Jadi setelah dipanggil sama ngomongnya katanya ada guru yang manggil, nggak taunya bukan. Akhirnya yang manggil itu ternyata Ted, dan si Kimberly ini nggak kembali lagi ke kelasnya. Akan tetapi 7 minggu kemudian ditemukanlah sebagian jasadnya si Kimberly ini yang telah menjadi mumi dan ditemukannya di kandang babi. Tampaknya Kimberly ini diperkosa dahulu lah sebelum dibunuh, dan ditemukan luka robekan di bagian lehernya si Kimberly ini. Gak punya hati ya Ted ya. Nah, pada tanggal 15 Februari sekitar pukul 1 malam, dia ini sempat dihentikan loh yang oleh polisi di jalan karena mencurigai nih kendaraan yang dipakai si Ted ini. Kan dia memang hasil curian kan vannya itu, mungkin sudah ada laporan kali bahwa ada mobil hilang. Kebetulan si Ted inilah yang dicurigai. Mereka ini, polisi sama Ted ini sempatlah berkelahi yang adu jotos lah, intinya begitu ya. Nah, setelah perkelahian itu akhirnya polisi ini berhasil lah meringkus si Teddy ini. Nah, polisi yang meringkus si Teddy ini namanya David Lee. Betapa terkejutnya lah si David ini setelah tahu bahwa orang yang sempat berantem sama dia terus dia ringkus ini ternyata ini buronannya paling dicari si FBI yang ternyata. Kaget lah kan ya si David Lee. Nah, Ted Bundy ini akhirnya diadili atas pembunuhan dan penyerangan di Chi Omega Florida State University. Nah, sidang itu pun diliput oleh 250 reporter dari 5 benua dan merupakan sidang pertama yang disiarkan secara langsung di Amerika. Nah, di persidangan kesaksian penting pun datang dari anggota mahasiswa Chi Omega, Connie Hastings namanya, yang melihat Ted di sekitaran asrama pada waktu itu, dan juga Nita Niri yang melihat Ted itu kabur sambil bawa sajam yang senjata tajam untuk membunuh di asramanya itu. Bukti fisik yang memberatkan termasuk bekas gigitan di bokongnya si Levi yang sesuai dengan gips giginya si Ted Bundy ini kan dilakukan oleh ahli ontologi nih. Nah, forensik yang bernama Richard Chauviron dan Lowell Levin ini. Nah, berdasarkan bukti-bukti inilah yang akhirnya juri memutuskan Ted Bundy bersalah atas pembunuhan Bowen Levy dan 3 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama untuk penyerangan terhadap Kathy, Karen, dan Cheryl, dan juga 2 dakwaan perampokan. Nah, kena kan akhirnya kau dihukum akhirnya. Nah, hakim pengadilan Edward Court ini menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan si Ted Bundy ini. Nah, selang 6 bulan kemudian sidang kedua pun berlangsung nih yang atas tuduhan penculikan Kimberly. Nah, Ted Bundy pun dinyatakan bersalah, terutama karena kesaksian saksi mata yang melihat Ted Bundy ini menculik Kimberly dan juga barang bukti lainnya yang ditemukan di vannya si Ted ini berupa serat kain yang dikenakan Kimberly, dan Ted ini akhirnya kembali dijatuhi hukuman mati. Pertama hukuman mati, kedua hukuman mati. Nah, pada tanggal 10 Februari 1980, Ted Bundy ini dijatuhilah hukuman mati kembali nih yang untuk ketiga kalinya dengan cara disetrum. Nah, disinilah Ted Bundy itu sempat berteriak dengan lantang yang ngomong kayak gini, katakan kepada juri bahwa mereka itu salah. Ini orang nggak nyadar, udah tahu salah tapi teriak nggak salah. Kayak siapa itu? Kan? Nah, Ted Bundy ini pun pernah bercerita nih yang kepada agen khusus William Heckmeyer. Nah, Ted ini mengatakan perkataan seperti ini yang setelah beberapa saat pembunuhan bukan hanya kejahatan nafsu atau kekerasan, itu menjadi posesi. Mereka, para korban, adalah bagian dari Anda, dan Anda selamanya akan menjadi satu, dan membunuh mereka serta meninggalkannya merupakan hal yang suci bagi mereka, dan Anda akan selalu ditarik olehnya.
Sempet-sempetnya dia ngomong kayak gini si Ted Bundy. Nah, malam sebelum dieksekusinya si Ted Bundy ini, dia mengaku memang tapi telah melakukan 30 pembunuhan aja yang ada di Washington, yang 11 orang, termasuk Parks yang diculik di Oregon tetapi dibunuhnya di Washington, dan 3 orang yang nggak dikenal nih yang. Nah, di Utah ini ada 8 orang nih yang 3 tidak teridentifikasi. Terus di Colorado ada 3 orang, di Florida ada 3 orang, di Oregon itu ada 2 orang dan keduanya tidak teridentifikasi. Terus ada di Idaho ada 2 orang, 1 nggak teridentifikasi, dan 1 di California 1 orang ya yang tapi tidak dikenal identifikasinya. Nah, tapi perkiraan publik ini, korban Ted ini sebenarnya lebih lah yang dari 100. Nah, dia juga ini pernah kok memberitahu Ainsworth ini pada tahun 1980 bahwa setiap pembunuhan yang dipublikasikan mungkin ada 1 yang tidak. Jadi kalau ada 1 korban yang dipublikasiin, tapi sebenarnya di belakangnya tuh entah 2, entah 3 gitu loh yang. Jadi intinya belum tentu apa yang diucapkannya itu benar. Nah, ketika agen FBI ini mengusulkan perhitungan, ternyata total seluruh korban ini ada 36 korban yang. Nah, Ted Bundy ini mengatakan tambahkan 1 Pak, 1 digit dan kalian akan memilikinya. Agak sinting kan? Berarti kan seenggaknya ini ada 100 lebih lah korbannya ini. Orang dia sempat ngucap juga kayak gitu kan, kalimat kayak gitu kan. Tapi saat dieksekusi nih, dia memang cuman mengakunya bunuh 35 orang aja yang. Tetapi agen Nelson nggak percaya gitu aja, karena mereka sama-sama tahu lah sebenarnya korban Ted Bundy ini lebih dari itu. Dan sebenarnya Ted ini udah lupa berapa aja nih orang-orang yang pernah dia bunuh ini nih kan. Apa namanya, saking kebanyakannya akhirnya nggak bisa kehitung lagi lah korbannya ini. Nah, akhirnya Ted Bundy pun dieksekusi tanggal 24 Januari 1989 yang dengan cara disetrum menggunakan kursi listrik. Nah, akhirnya si Ted Bundy ini dihukum lah ya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Selesai nih yang ceritanya. Kalau aku sih yakin sih yang pembunuhan yang dia lakukan ini lebih lah dari 30 yang dia bunuh. Mungkin saking banyaknya yang dia bunuh ini sampai lupa ngitung ya. Karena dia udah ketagihan kan, bunuh, buang, potong-potong gitu. Ada orang buktinya aja banyak kok yang nggak teridentifikasi kan. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan itu nggak tahu lah yang. Pelajaran buat kita nih ya para orang tua, yuk kita sama-sama jaga anak kita. Perhatikanlah anak kita, lebih waspada, apalagi zaman sekarang nih yang banyak kan berita-berita ada yang penculikan kayak gitu. Yuk kita sama-sama ini, yuk sadar lingkungan kita sendiri, saling menjaga. Oke guys, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini. Walaupun agak panjang, agak belibet aku ngomongnya, serta bahasa Inggrisku yang bukan kurang, sangat amat tidak baik, inilah mohon dimaklumin ya yang. Namanya baru belajar. Nah, jangan lupa ya yang di like, di subscribe, dan di share ya yang. Nah, biar kita tambah semangat membawakan artikel-artikel lain. Oke, akhir kata aku ngucapin semoga sehat selalu, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada ya yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.